Nama saya Junita Aulia Tambubolon. Saya dari kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama ada sumber daya manusia. Yang kedua ada sumber daya alam. Yang ketiga ada ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang keempat ada sistem pemerintahan. Serta yang kelima ada sosial budaya. Mari kita lihat penjelasan berikut. Yang pertama, ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor utama atau faktor kunci dari suatu pembangunan nasional. Baik tidaknya perencanaan atau perorganisasian pembangunan tidak akan terlepas dari yang namanya sumber daya manusia. Sumber daya manusia dibutuhkan untuk mengolah potensi sumber daya alam agar menjadi sesuatu yang memiliki kualitas dan nilai guna atau nilai tambah. Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional, baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, perlu adanya keahlian yang dimiliki agar bisa diandalkan. Suatu pemerintah atau suatu negara akan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki sifat jujur, adil, peduli, pekerja keras, serta bertanggung jawab. Karakter-karakter tersebut merupakan kunci dari pembangunan nasional agar suatu negara bisa maju. Yang kedua, ada sumber daya alamnya. Gak pakainya ya. Oke, lanjut. Sumber daya alam. Sumber daya alam meliputi keadaan tanah dan sumber daya lainnya. Misalnya saja, tambang yang dimiliki, atau ikan-ikan yang dimiliki, atau hasil-hasil pertanian yang dimiliki suatu negara. Itu juga termasuk dalam atau faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi. Semakin banyak SDA-nya, semakin besar juga peluang suatu negara untuk maju dalam pembangunan ekonomi dibandingkan negara lainnya. Oke, lanjut. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang bisa dibilang cukup tinggi atau cukup banyak. Memanfaatkannya dengan baik dan menggunakannya untuk masyarakat di Indonesia merupakan wujud dari rasa terima kasih dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, yaitu ada ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. IPTEK merupakan alat yang digunakan oleh sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam agar menjadi lebih produktif untuk diciptakan. Semakin canggih IPTEK yang dimiliki suatu negara, semakin cepat pula atau semakin bertambah pula peluang untuk menjadi negara yang maju. Melalui pemanfaatan IPTEK, manusia akan bekerja lebih cepat, lebih ringan, dan tentunya lebih produktif. Itulah mengapa IPTEK merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Nomor 4, ada sistem kepemerintahan. Oke, lanjut. Pemerintahan. Nomor 4, ada sistem pemerintahan. Pemerintahan yang memiliki sistem sosialis dengan pemerintahan yang memiliki sistem liberalis akan menunjukkan perbedaan yang dimiliki dalam proses pembangunan. Pemerintahan yang memiliki sistem sosialis yaitu merupakan setiap kegiatan ekonominya dilakukan oleh pemerintahan pusat. Sedangkan pemerintahan dengan sistem liberalis adalah kegiatan ekonominya dilakukan oleh individu masing-masing sehingga pemerintah tidak ikut campur tangan dalam hal kegiatan ekonomi ini. Nomor 5, ada sosial budayanya. Nilai-nilai sosial budaya berpengaruh dalam proses
pembangunan suatu negara loh. Nah, nilai-nilai tersebut bisa juga menjadi faktor penghambat atau faktor pendorong. Misalnya saja, negara Jepang dengan negara Indonesia. Budaya kerja keras oleh Jepang dengan budaya gotong royong oleh Indonesia. Hal itu bisa menjadikan faktor pendukung dalam proses pembangunan nasional di suatu negara. Lain halnya dengan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat dengan KKN, itu akan menjadi faktor penghambat proses pembangunan suatu negara. Nah, udah tahu kan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembangunan ekonomi? Ada lagi nggak ya tambahannya? Oke, sekian, terima kasih dari saya. Bila ada kesalahan dari kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.